kita sebagai manusia bisa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi setiap kita melangkah untuk bisa mencintai yang lebih dekat dan dicintai olehnya lebih dekat lagi, itu kan diturunkan suatu ujian yang begitu dahsyat. Apapun itu ujiannya. Terkadang ujian itu membuat kita ragu akan apa yang dia berikan kepada kita. Kita tujuannya baik untuk mencintainya, tapi kenapa dia memberikan itu kepada kita? Lantas bagaimana untuk bisa meyakinkan hati ini bahwa Allah itu benar-benar mencintai kita dan kita bisa mencintainya juga dengan keikhlasan hati kita dan untuk mendapatkan ridhonya dan juga untuk diridhoi olehnya. Begitu. Terima kasih. Oke. Barakallahu fikum. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia ujian. Di dalam hadis lain, "Inna 'idhamal jazaa' ma'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya perjuangan. Jadi kalau semisal ada orang yang sedang berjuang menghadapi itu, maka Allah lagi pengen nge-push atau menghapus dosa-dosa yang sedang dia lakukan di masa lalu. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa segala macam rasa sakit, entah itu tertusuk duri, atau pernah teman-teman lagi jalan nih, terus tangannya nabrak tembok, gitu kan? Itu mungkin terkesan sakit, tapi tang tadi itu adalah detik-detik penggugur dosa kita. Dosa kita lagi dihapus semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala jangan tetapkan standar yang selama ini kita berikan kepada manusia, lalu kita tetapkan standar itu kepada Allah. Karena Allah dan manusia itu berbeda. Manusia itu kalau misal suka sama orang, cinta sama orang, bakalan dari awal langsung dilembut-lembutin, dikalem-kalemin, iya gini-gini dan sebagainya. Allah punya cara yang berbeda, maka jangan tetapkan standar yang selama ini kita lihat kepada manusia, kita tetapkan kepada Allah. Oke? Sudah paham tentang konsep musibah yang menimpa teman-teman yang baru hijrah. Sekarang kembali ke pertanyaan awal. Bagaimana cara agar saya mencintai Allah Subhanahu wa taala? Mencintai Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya wajib. Wajib, dan gak boleh ada satupun yang bisa kita setarakan cintanya kepada Allah dari segi tindakan maupun lebih daripada itu sampai keluar ucapan. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan ada banyak manusia-manusia yang menjadikan kepada Allah tandingan-tandingan yang lain. Mereka mencintai Allah, mencintai manusia itu, mencintai makhluk itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Ini ditunjukkan lewat apa? Ditunjukkan dari perbuatannya. Begitu pula kepada Rasulullah SAW. Konsepnya bagaimana cara agar saya mampu mencintai Allah dan Rasulullah lebih dalam adalah dengan lebih mengenal siapa Allah dan siapa Rasulullah. Konsep pengenalan ini penting. Tak kenal maka tak sayang. Ini benar. Mustahil orang bisa mencintai sesuatu tanpa mengenalnya terlebih dahulu, walaupun sekalibat pandangan, walaupun cuma sekedar kayak gitu doang. Tapi yang namanya cinta, namanya sayang, itu bisa tumbuh dengan apa? Dengan pengenalan. Sekarang teman-teman di sini mengaku selalu mencintai Allah, kemudian tidak mengenalnya, padahal selalu menyebut sifat-sifatnya. Sekarang saya coba tanya. Setiap hari baca bismillah? Boleh baca bismillah bareng-bareng? 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha masih lagi maaf penyayang. Apa bedanya? Ada ngasih. Apa bedanya? Cuman bedanya ya kasih sayang gitu kan? Itu dong bedanya. Dari setiap Bismillahirrahmanirrahim ini ada bahasan panjangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu maha pengasih juga, Ar-Rahim maha pengasih juga, Ar-Rahman maha penyayang, Ar-Rahim juga maha penyayang. Konsepnya Rahman dan Rahim itu berasal dari kata rahmat. Masih satu akar kata dengan kata rahmat. Artinya adalah maha pemberi rahmat. Tapi membedakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim apa? Ar-Rahmanu a'ammu minar rahim.
satu kasus aja. Allah memberikan kehidupan yang luar biasa juga kepada orang kafir kan? Maka Allah memberikan sifat Ar-Rahman-Nya kepada orang kafir. Sedangkan Ar-Rahim itu khusus orang Islam. Ar-Rahman berlaku di dunia dan di akhirat, sedangkan Ar-Rahim khusus di akhirat saja. Ar-Rahman sifat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang Islam dan orang kafir. Ar-Rahim khusus kepada orang Islam saja. Maka kita berharap agar dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena orang-orang kafir dan orang-orang munafik tidak akan pernah mendapatkan sifat Ar-Rahimnya Allah. Itu baru bismillah. Gimana ceritanya kita mampu mencintai Allah kalau cuma dari Bismillahirrahmanirrahim aja kita masih belepotan untuk memahaminya. Untuk mampu mencintai Allah, kenali Allah lebih dalam. Kenali bagaimana konsep Allah Subhanahu wa taala menyayangi hambanya. Kita ngelakuin dosa nih, ngelakuin dosa, dosanya dihitung satu, bro. Dosanya dihitung satu. Sedangkan orang ngelakuin pahala, gak mungkin sama Allah dikasih satu, pasti dikasih berlipat-lipat. Kita ngelakuin dosa nih, ngeliat cewek cantik, gila. Contoh ya, contoh. Atau yang cewek-cewek ngeliat, aduh, nanti sobek. Dosa. Tapi sama Allah dosanya dihitung satu. Tapi pahala gak mungkin dihitung satu. Baca Bismillahirrahmanirrahim 1 ba 10 atau berkali-kali lipat. Jadi gak mungkin. Ini baru jadi cara untuk mencintai Allah dengan cara mengenalnya. Begitu pula kepada Rasulullah SAW. Bohong. Nah ini pernah FP. Bohong. Orang mengaku cinta Rasulullah tapi gak kenal sama Rasulullah. Bohong. Dusta. Kalau mengaku lebih mencinta Rasulullah dibandingkan orang lain, tapi lebih paham kehidupan si Allah daripada kehidupan Rasulullah. Kita tahu dia sekarang sedang bersama siapa, dia sekarang ada di negara mana. Oh, Ronaldo, kita sebut Ronaldo ya. Biar kita relate cowok-cowok nih. Sebutlah Ronaldo. Ronaldo kemarin bikin selebrasi baru. Kita tahu, cuma selebrasi yang begini aja kita tahu. Ronaldo bikin selebrasi begini, Ronaldo bikin apa, kita paham. Kita ngelihat Ronaldo senyum rasanya kayak seneng banget, kayak asik banget. Itu kita ngikutin Ronaldo yang sebegitu parahnya. Tapi ketika ditanya tentang Rasulullah, kita, hah? Iya ya? Siapa ya? Ditanya tentang ayah, pengakuannya, saya mencintai Rasulullah dibandingkan semua makhluk yang lain. Faktanya, siapa nama kakek Rasulullah? Gak tahu. Siapa nama istri Rasulullah? Gak tahu. Siapa nama putri-putri Rasulullah? Fatimah. Padahal ada yang lain.